Baik, izin Bapak dan Ibu, pada lokasi ini terdapat dua rumah yang eh, menjadi objek kegiatan bedah rumah dan tempat ibadah. Jadi ada satu rumah yang dibedah dan satu tempat ibadah yang direnovasi. Dan dengan demikian kami himbau Bapak dan Ibu yang masih berada di luar tempat acara pada hari ini untuk dapat menempati kursi yang telah ditentukan, karena sesaat lagi kita akan melangsungkan acara bersama Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di tempat ini. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar tempat acara untuk dapat segera memasuki tempat kegiatan, karena kita akan segera memulai acara bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri Lapas kelas 2A Warung Kiara.
Izin selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Sekali lagi kami menghimbau untuk Bapak dan Ibu yang masih berada di luar tempat acara untuk segera dapat mengisi kursi yang telah ditentukan. Karena sesaat lagi kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi kami menghimbau dengan hormat kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar tempat kegiatan untuk dapat segera masuk dan mengisi tempat yang sudah ditentukan karena kita akan segera memulai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.
Baik Bapak dan Ibu, seperti yang kita saksikan bersama bahwa saat ini Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang keluar dan akan segera menuju ke tempat acara. Sehingga kami himbau sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang masih berada di luar tempat acara agar segera mengisi kursi yang telah ditentukan. Karena Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera menuju ke tempat acara kita pada pagi hari ini. Dan izin juga menyampaikan demi hikmatnya acara, berkenan Bapak dan Ibu yang sudah hadir secara langsung untuk dapat mengubah sementara nada dering alat komunikasi ke pengaturan getar atau silent selama acara berlangsung. Sekali lagi kami mohon perkenan Bapak dan Ibu yang sudah hadir secara langsung untuk dapat mengubah sementara pengaturan nada dering alat komunikasi ke pengaturan getar atau silent selama acara berlangsung. Cek mic. Cek satu, cek satu, cek. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Bakti Sosial Bedah Rumah, Tempat Ibadah dan Optimalisasi Pondok Sarana Asimilasi dan Edukasi Berkah Mandiri Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Dan demi hikmatnya acara, berkenan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di tempat acara secara langsung untuk dapat mengubah sementara nada dering alat komunikasi Bapak dan Ibu ke pengaturan getar atau silent selama acara berlangsung. Demikianlah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat mengikuti jalannya acara.
Hadirin dimohon berdiri. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia beserta tamu kehormatan memasuki tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui rumah yang lebih layak, rumah ibadah yang lebih nyaman, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi yang diharapkan dapat hadir dan memberi manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan warga binaan. Dan tentu saja program ini hadir dan terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak yang luar biasa, yang tentu saja sudah hadir pada saat ini bersama kita. Dan untuk itu izinkan kami menyapa secara khusus kepada yang terhormat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Agus Andrianto, SH.MH. Dan juga kami sapa dengan penuh hormat Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Hajah Dewi Asmara, SH.MH, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bupati Sukabumi beserta jajaran Forkompinda dan perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, tenaga ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pimpinan tinggi Pratama Unit Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Warung Kiara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada kesempatan yang istimewa ini dalam acara Bakti Sosial Bedah Rumah, Tempat Ibadah dan Optimalisasi Sarana Asimilasi dan Edukasi Berkah Mandiri Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, memohon berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan kelancaran pada kegiatan kita pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Harun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama sejenak menyatukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Seraya kita berdoa. Mohon izin untuk doa saya pimpin secara agama Islam, yang lain mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya wali, ya hafidh, ya Allah yang maha pengasih, kami panjatkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas segala limpahan, rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul dalam kegiatan bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan yang penuh berkah ini kami memohon ridho dan pertolongan-Mu. Jadikanlah kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai amal saleh yang Engkau terima, bernilai ibadah di sisi-Mu, serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih, limpahkanlah kebaikan, keberkahan atas program bedah rumah dan renovasi tempat ibadah yang kami laksanakan. Semoga
bantuan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, serta harapan baru bagi masyarakat yang menerima. Jadikan setiap tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang dicurahkan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir hayat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para guru-guru kami, dan para pendahulu kami, sertalah seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus menambah semaraknya acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan persembahan tari saman oleh Dharma Wanita Persatuan Lapas kelas 2A Warung Kiara. Selamat menyaksikan. Tari Saman merupakan tarian tradisional yang berasal dari suku Gayo Aceh. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang kompak, cepat, dan harmonis yang dilakukan secara berkelompok sambil diiringi syair atau nyanyian yang mengandung pesan moral, pendidikan, dan nilai-nilai keagamaan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah Tari Saman oleh Dharma Wanita Persatuan Lapas kelas 2A Warung Kiara. Mari berikan tepuk tangan yang meriah.
kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para penari dari DWP Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Luar biasa sekali, walaupun kita berada di Jawa Barat, tapi kita dapat menyaksikan tarian dari Aceh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan yang kita saksikan hari ini bukan sekedar seremonial belaka, melainkan hasil dari kolaborasi dan gotong royong berbagai pihak dalam menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Untuk itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk memfokuskan pandangan, menyaksikan bagaimana program bakti sosial bedah rumah dan tempat ibadat dapat terlaksana melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Meski telah merdeka lebih dari 8 dekade, Indonesia masih menghadapi tantangan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Data menunjukkan jutaan keluarga Indonesia masih tinggal dalam hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Di tengah tantangan tersebut, melalui program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan langkahnya dengan memberdayakan warga binaan dalam pembangunan dan renovasi rumah instan sehat aman atau RISHAM bagi masyarakat yang membutuhkan. Nama saya Mariono, umur saya 42, buruh serabutan. Ya mungkin kalau disebut nggak layak, tapi kita nggak mampu untuk bangun. Amat sangat bersyukur dan senang sekali udah dapat bantuan bedah rumah. Kalau mau bisa nangis ya nangis sebenarnya. Cuman ya mungkin dalam hati nangisnya istilahnya udah dibantu benar-benar istilahnya. Saya pribadi sama istri mendapatkan rumah benar-benar rumah layak huni, tidak takut kebocoran, tidak takut runtuh, benar-benar insya Allah jadi nyaman lah buat saya sekeluarga. Kalau hujan nggak harus siap-siap ember sama baskom buat nampung air waktu bocor. Nama saya Jeffrey Supriyatna, udah berkeluarga, anak 2. Pekerjaan saya supir angkot. Kalau penghasilan supir angkot sih nggak terlalu besar Pak, cuma 50 per hari. Iya, cukup nggak cukup harus dicukupi. Ada program bedah rumah begini, sangat senang dan membantu masyarakat yang tidak mampu lah gitu intinya. Melalui program bedah rumah ini, pemasyarakatan membuktikan bahwa pembinaan tidak hanya membentuk karakter dan keterampilan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata. Melihat bahwa warga binaan itu adalah orang-orang yang notabene jahat ya. Tapi setelah kami melihat keberadaan mereka berbaur dengan kami, bahwa betul-betul bahwa mereka juga manusia kalau dimanusiakan ya. Bisa bergaul dengan kita, bergaul dengan masyarakat, dan bergaul dengan lingkungan setempat. Kami sangat bangga bahwa di KWN kami ada 5 unit rumah yang dibangun oleh Bapak Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam ini kami mengucapkan terima kasih juga ke Bapak Kalapas Warung Kiara yang telah memotivasi kami di RW 1, khususnya umumnya di Desa Warung Kiara dan Kecamatan Warung Kiara. Kami sangat mengapresiasi terhadap program Rutilahu atau bedah rumah ini. Ternyata bukan hanya
memperbaiki rumah saja tempat tinggal, tetapi memperbaiki harapan hidup. Alhamdulillah, penerapan bedah rumah bagi narapidana ini sangat bermanfaat sekali, yang mana mereka sebelumnya diberikan bekal berupa pelatihan-pelatihan dari Balai Latihan Kerja. Dan sekarang diimplementasikan di tengah-tengah warga untuk melaksanakan apa yang mereka dapatkan. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada khususnya dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Polisi Bapak Agus Adrianto yang sudah memberikan program kepada kami khususnya Lapas Warung Kiara untuk bedah rumah. Bahan bangunan ini dalam hal ini diproduk di Lapas kelas 1 Tangerang dan diproduknya juga oleh warga binaan dan implementasinya juga kepada masyarakat. Pembiayaan ini dari hasil UMKM, terutama dalam hal ini sektor ketahanan pangan. Melalui program bedah rumah ini, pemasyarakatan membuktikan bahwa pembinaan tidak hanya membentuk karakter dan keterampilan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata. Karena pemasyarakatan hadir tidak hanya untuk membina, tetapi juga berkarya untuk negeri, mewujudkan harapan, dan menghadirkan pelayanan yang prima, profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel kepada masyarakat. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan bersama kita berharap semoga setiap langkah pengabdian yang telah dilakukan menjadi jejak kebaikan yang terus memberi manfaat tidak hanya untuk hari ini tetapi juga masa depan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita bersama dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat kepada Bapak Kusnali AMDIP Esos MH dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sampurasun. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, saya sapa dengan penuh hormat, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Agus Adrianto SH.MH. Yang kami hormati, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Ibu Hajah Dewi Asmara SH.MH. Terima kasih, Bu. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Masudi. Yang kami hormati Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Asep Jafar MM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Salam, Kiai Haji Encep Hadiana, SPDI MSI. Yang kami hormati para staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Imigrasi sewilayah Jawa Barat, mobil khusus Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Warung Kiara sebagai tuan rumah, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, seluruh pimpinan mitra Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Warung Kiara, teman-teman wartawan dari berbagai media, serta seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas izin dan perkenannya
kita dapat hadir di sarana asimilasi dan edukasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Warung Kiara. Selanjutnya, mohon izin perkenankan kami selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, walaupun mohon izin Jenderal sudah dilantik dan lakukan serah terima jabatan, tapi kami berdiri atas nama Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Mohon izin melaporkan kegiatan Bapak Menteri, Bapak Dirjen, dan para tamu undangan yang kami hormati. Dasar kegiatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Akta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tujuan kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam bidang sosial kemasyarakatan, penguatan nilai keagamaan, pembinaan kemandirian warga binaan, serta pengembangan ketahanan pangan melalui bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemasyarakatan, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam mewujudkan pemasyarakatan yang berdampak, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nama kegiatan Bakti Sosial Bedah Rumah, Tempat Ibadah, dan Optimalisasi Sarana Asimilasi dan Edukasi Berkah Mandiri di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Warung Kiara. Anggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan bakti sosial bedah rumah ini sepenuhnya bersumber dari hasil panen raya program ketahanan warga binaan seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2026 yang terpusat di Lapas Kelas 1 Cirebon. Adapun optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri terlaksana melalui dukungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Warung Kiara serta sinergi dan partisipasi berbagai mitra kerja dalam rangka mendukung program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan. Waktu dan tempat kegiatan Rabu tanggal 10 Juni 2026 bertempat di sarana asimilasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Merauke, Warung Kiara. Isi kegiatan pertama bakti sosial bedah rumah dan tempat ibadah. Bedah rumah dilaksanakan terhadap 5 unit Trutilahu yang berada di 2 titik. Titik pertama 3 unit dan titik kedua 2 unit. Dan ini beralokasi di RW 01 Warung Kiara. Melalui kegiatan ini, pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan, tetapi juga memperkuat peran sosial kemasyarakatan melalui sinergi bersama pemerintah daerah, stakeholder, mitra kerja, dan masyarakat sekitar. 2. Optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri. Mohon izin, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat saat ini membawahi 39 unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan jumlah hunian 26.693 orang dengan jumlah petugas 3.707 orang. Jawa Barat secara konsisten melaksanakan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dukungan ketahanan pangan. Izin Bapak Menteri, perlu kami sampaikan bahwa pada saat ANEP yang dilaksanakan di Politeknik Imigrasi pada bulan April tahun 2026, kami sampaikan bahwa dukungan ketahanan pangan dalam bentuk ayam petelur, Jabar telah memproduksi 9 ton telur per bulan. Dan sekarang mohon izin kami sampaikan bahwa produk telur sudah mencapai 13 atau hampir 14 ton per bulan. Tentu ini merupakan dukungan yang sangat positif buat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan memang dengan 13 ton ini belum mencukupi kebutuhan telur untuk Jabar. Karena untuk 26.693 warga binaan, kita butuh telur 28 ton per bulan untuk warga binaan. Dan insya Allah, kalau seandainya nanti kami membangun kandang untuk 20 ekor di tanah lapas Bancai, izin Jenderal, kita kemungkinan bisa memproduksi dalam 1 bulan mampu sekitar 63 ton telur. Ini prediksi 90% dari 43.000 ayam petelur di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti tidak hanya untuk wilayah Jawa Barat, tapi kita bisa suplai untuk ke wilayah lainnya. Sementara untuk program sarana asimilasi berkah mandiri Lapas Kedua Warung Kiara dilaksanakan pada lahan kurang lebih 3,5 hektar. Yang tadinya dikelola oleh pihak ketiga, sekarang dimanfaatkan secara maksimal
melalui pengembangan berbagai sektor produktif yang meliputi pertanian dan hortikultura, peternakan ayam, peternakan domba, peternakan sapi, budidaya ikan air tawar, dan pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan terpadu. Melalui optimalisasi Saya Berkah Mandiri, pemasyarakatan Jawa Barat berupaya mewujudkan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tapi juga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, mendukung ketahanan pangan nasional, memperkuat kualitas pembinaan, serta mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial, serta membangun citra positif pemasyarakatan di tengah masyarakat. Penerima manfaat program bedah rumah diberikan kepada 5 keluarga masyarakat kurang mampu dan perbaikan 2 unit tempat ibadah yang berada di sekitar lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Warung Kiara. Optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri merupakan upaya pemanfaatan sarana pembinaan secara maksimal sebagai wadah asimilasi, edukasi, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kemandirian warga binaan pemasyarakatan yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Penutup, demikian laporan kegiatan bakti sosial bedah rumah tempat ibadah dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Warung Kiara ini kami sampaikan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk laporannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Sukabumi kepada Dr. Andes Haji Asep Japar MM. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Salam mubarakah. Yang saya hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Agus Adrianto SHMH, yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Ibu Hajah Dewi Asmara, yang saya hormati Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Irjen Pol Dr. Masudi SIK SHMH beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasaran Jawa Barat, Bapak Kusneli, MDIP, SSMH, yang saya hormati PLH Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Bapak Teddy Matadi Wiswobo, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Kapolres Sukabumi dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kalapas kelas 2A Warung Kiara. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama dan Kepala BNNK Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Sekarwangi dan Direktur Rumah Sakit DKH di Badak. Yang saya hormati Kepala UPTD Pemasyarakatan dan Kepala UPT Imigrasi se-Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua MUI, Ketua Basas dan Ketua IPI Kabupaten Sukabumi atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat Warung Kiara beserta jajaran Forkopimjam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Putri Assalam
Bapak Kiai Haji Incep, yang saya hormati Kepala Kantor Cabang BRI Sukabumi, yang saya hormati Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Kepala Puskesmas Warung Kiara, Kepala KUA Warung Kiara, Kades Warung Kiara, juga yang saya hormati Kepala Pimpinan Bank Jabang, PJB Pelabuhan Ratu, juga pimpinan PT PLN Persero, WP Cikembar, Direktur PT Karyana, dan Direktur PT AFA, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridho dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir dalam acara bakti sosial peresmian bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi Sai Berkah Mandiri dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dan beserta jajaran dan Wakil Ketua Komisi 13 Ibu Hajah Dewi Asmara, dan kebetulan Dapil Kabupaten Sukabumi. Yang alhamdulillah Pak Menteri banyak membantu untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, Ibu Hajah Dewi Asmara. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Sukabumi. Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, dan Lapas Kelas 2A Warung Kiara yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan bakti sosial peresmian bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi Sai Berkah Mandiri pada hari ini, yang merupakan program yang sangat bermanfaat sebagai bentuk kepedulian sosial. Program nasional Astacita saat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan pangan, serta pemerataan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk dukungan program nasional tersebut adalah melalui pelaksanaan program pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan sosial, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita menyaksikan wujud nyata sinergi antar pemerintah dan lembaga pemasyarakatan melalui bakti sosial, peresmian bedah rumah, juga tempat ibadah, dan optimalisasi Sai Berkah Mandiri. Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembinaan warga binaan secara lebih humanis dan berkelanjutan, serta mempererat hubungan kekeluargaan warga binaan sebagai bagian dari proses terintegrasi sosial. Kami berharap program yang diresmikan hari ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial semata, namun menjadi awal dari penguatan ekosistem pembinaan yang lebih humanis, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk selalu mendukung berbagai program sosial dan kemasyarakatan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat disampaikan. Semoga seluruh ikhtiar
dan pengabdian yang kita lakukan dalam membangun masyarakat yang lebih baik selalu diberikan kelancaran dan kemudahan serta senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, serta mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sukabumi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI kepada Hajah Dewi Asmara SHMH. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini kok kayak kurang semangat. Coba sekali lagi atau mungkin udah pada lapar nih. Tadi pagi belum sempat sarapan. Sampurasun. Nah, gitu atuh ulang ngerakeun orang Sukabumi, ya. Baiklah yang kami hormati dan kami banggakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto SHMH yang telah berkenan hadir di sini. Jadi saya sebagai wargi Sukabumi juga mengucapkan selamat datang, Pak, di daerah kami. Juga Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, tentunya pada Pak Irjen Polisi Dr. Andes Masudi beserta jajaran, dan yang dibanggakan ini saudara saya Bapak Bupati Sukabumi, Bapak Nur Asep Jafar, yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, adik saya juga Budi Ajar Mutawali, dan tentunya kepada Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Barat Pak Kusnaili, dan juga nantinya mungkin juga sudah hadir Pak Yudi yang akan meneruskan nantinya. Kemudian juga tentunya dari pusat Pak Gun-Gun dan seluruh jajaran Imigrasi Pemasyarakatan se-Jawa Barat yang nampak hadir pada hari ini. Untuk sahibul baik yang sudah melakukan upaya ini juga Kepala Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Pak Kurnia Panji, Pak Panji, kalau nama lengkapnya cukup panjang, Pak Panji, dan juga para Forkominda yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tentu puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridhonya. Pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Kita bisa bersama-sama menyaksikan peresmian bedah rumah tempat ibadah dan sarana asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan edukasi berkah mandiri. Nah, tentunya program ini pertama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Panji, di mana program seperti ini tentunya merupakan suatu terobosan. Ya, jadi pemasyarakatan ini tidak hanya bagaimana melakukan upaya integrasi bagi warga binaan kerakyat, tapi sudah langsung terjun secara nyata ke masyarakat. Dan masyarakat juga merasakan manfaatnya. Nah, jadi ini terima kasih. Ini sebagai suatu tentunya bagian dari proses pembinaan dan persiapan bagi warga binaan untuk nantinya bisa kemasyarakatan. Dan sepengetahuan kami tadi juga biayanya ini semua Bapak Ibu hadirin dilakukan secara mandiri full dari hasil-hasil panen
program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi biasanya kalau yang melakukan CSR itu biasanya BUMN. Nah, tapi ini para warga binaan dengan ketahanan pangan, dengan bimbingan arahan Pak Menteri dan Pak Dirjen sudah bisa bermanfaat di seluruh Indonesia. Sebagai wujud ketahanan pangan yang mendukung program Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Inilah contohnya bahwa dalam proses berintegrasi dan berasimilasi, selama ini kita hanya mengenal kalau keadaan di lapas itu hanya yang negatif-negatifnya saja yang diliput. Jadi teman-teman media, saya harap dengan acara kegiatan hari ini kita bisa membuktikan juga bahwa sisi positif banyak upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka untuk persiapan reintegrasi warga binaan kembali ke masyarakat, melakukan berbagai program-program ketahanan pangan yang tidak hanya bermanfaat untuk para warga binaan itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat. Dan tentunya pada hari ini Lapas Warung Kiara kelas 2 ini juga sudah membuktikan berbagai program yang kontribusi-kontribusi yang lain kepada masyarakat. Di sini ada program peternakannya, baik itu ayam, petelur, domba, dan ada juga sudah mulai sapi. Paling tidak dengan hasil-hasil daripada ketahanan pangan di sini, maka untuk bahan makanan bagi warga binaan sebahagian besar boleh dikatakan 50% paling tidak sudah berasal dari setiap lapas yang ada di Indonesia yang memiliki tanah. Nah tentunya ini upaya yang baru dan kami harap ke depannya Pak, memang ini betul-betul merupakan perwujudan dalam rangka Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan semangat transformasi yang terus dibangun dan meyakini ini adalah inovasi yang dilakukan akan semakin memperkuat terwujudnya pemasyarakatan yang modern dan juga bermanfaat dan berorientasi pada pemulihan sesuai dengan tagline-nya. IMIPAS bergerak prima, pelayanan luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang kata, tentunya kami berterima kasih juga pada Pak Bupati beserta jajaran atas bantuan moral yang mungkin selama ini masyarakat juga tidak tahu Pak Bupati memberikan perhatiannya karena sebagian besar yang ada di dalam warga binaan kami itu adalah masyarakat Bapak juga Pak. Nah, ya, jadi itu yang perlu disadari kita bersama. Mereka adalah bagian dari kita. Dan ada satu hal yang mungkin banyak yang belum tahu bahwa dalam program bedah rumah ini material yang paling penting itu adalah untuk proses pembangunan rumah menggunakan semacam pres batako atau paba yang terbuat dari hasil residu daripada batu bara yang kemudian dicampur dengan semen dan bahan-bahan lain menghasilkan seperti batako yang lebih kuat daripada ketika rumah itu dibangun dengan semen biasa. Dan pabrik paba ini tadi juga kalau detail memperhatikan pabriknya telah dibuat di Provinsi Banten, nah, itu di Tangerang dan sudah ada perusahaan-perusahaan properti yang juga memesan karena bisa menekan biaya pembangunan daripada rumah-rumah, bisa untuk paving block juga, jadi banyak gunanya. Nah dalam kesempatan berbahagia ini merupakan kebanggaan juga bagi kami sebagai warga di Sukabumi tentunya di sini ada PLTA Pak. Sama seperti di Cilacap juga ada. Dan sepenuhnya kan menggunakan batu bara. Nah jarak antara Warung Kiara dengan Pelabuhan Ratu sekitar 15 menit lah. Nah ini tentunya ke depan juga mohon bantuannya Pak Bupati supaya bisa memanfaatkan limbah dari batu bara yang ada di Pelabuhan Ratu supaya malahan dia tidak mengganggu lingkungan,
bisa menjadi PABA atau prefabricated batu bara untuk menjadi bahan bangunan maupun paving block. Karena sudah ada rumah-rumah percontohan mulai tipe 21, tipe 25 dan yang lain. Itu akan lebih menekan kos sekitar 25%. Nah, tentunya apalagi kemanfaatan daripada warga binaan ini juga tentu bisa bersama-sama dengan masyarakat bergotong royong sebagai program integrasi. Karena saya cukup tahu bahwa di kabupaten kita cukup luas, membutuhkan banyak perbaikan dan peningkatan dari rumah tidak layak huni. Nantinya ataupun program-program untuk paving block itu bisa menggunakan hasil dari limbah batu bara yang ada di Pelabuhan Ratu. Nah, insya Allah juga dengan bantuan Pak Bupati mungkin kita bisa memperluas agar ketahanan pangan daripada lahan itu idle, lebih baik itu dikelola. Dikelola dalam arti ketahanan pangan yang bisa dinikmati hasilnya nanti untuk membantu antara lain seperti tadi dikemukakan pada awal, biaya daripada pembangunan bedah rumah, sarana ibadah dan lain-lain murni adalah hasil panen ketahanan pangan para dari lapas-lapas yang ada di Indonesia. Ini akan semakin bertambah sehingga kita bisa melihat secara langsung dan secara konkret perwujudan nyata integrasi antara warga binaan dengan warga setempat. Para warga yang memang pada umumnya masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, teman-teman media. Marilah kita bersama-sama membangun juga Sukabumi ini menjadi Sukabumi yang mubarakah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hajah Dewi Asmara yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kini tibalah kita pada inti kegiatan yang menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat, yaitu prosesi penyerahan bantuan sosial bedah rumah oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan secara simbolis. Selanjutnya kepada penerima manfaat untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Kami mengundang Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan didampingi Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bupati Sukabumi dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi untuk turut hadir di atas panggung. Baik, penyerahan kunci secara simbolis pertama akan diberikan secara langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya penyerahan kunci simbolis kedua akan diberikan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selanjutnya kunci akan diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang keempat akan diberikan oleh Bupati Sukabumi. Dan yang kelima akan diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Izin Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan mengambil foto bersama. Izin dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya pose kedua, tangan kanan dikepalkan di depan dada. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ya baik, terima kasih. Dan selanjutnya berkenan Bapak Menteri untuk tetap berada di tempat dan kepada para pihak kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia kepada yang terhormat Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Andrianto, SHMA, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini. Ini alam terbuka yang kelihatan pasti lebih banyak. Banyak yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan pasti lebih banyak Pak ya. Utamanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir pada acara yang dilaksanakan pada hari ini yaitu bedah rumah dan tempat ibadah serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Sukabumi. Hadir di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Ibu Haja Dewi Asmara, Pak Bupati Sukabumi, beserta Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sukabumi, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak ini ada Danyon, Pak yang mewakili Pak Dandim, Pak Kasdim ya, Pak Kasdim, kemudian Ketua Pengadilan, Pak Pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Salam, jajaran Pak Dirjen Pemasyarakatan beserta jajaran dari Kanwil Jawa Barat, yang mewakili Pak Dirjen Imigrasi, Pak Sesdijen, dan hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tentunya sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa tidak hentinya kita panjatkan puji syukur atas nikmat karunia sehat yang dilimpahkan kepada kita sekalian pada hari ini. Kita bisa selenggarakan seluruh rangkaian kegiatan dengan lancar dan terkendali. Tentunya saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Kanwil Pemasyarakatan Jawa Barat, Kalapas kelas 2A Warung Kiara, atas rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mensukseskan program 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan agenda kerja tahun anggaran 2026. Perlu saya sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa transformasi di bidang pemasyarakatan ini sudah kami canangkan jauh-jauh hari. Identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat ini juga sudah kita dapatkan. Oleh karena itu pada saat saya mengawali jabatan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya tanyaan sama pegawai itu cuma 3 Bu pertanyaan saya. Bagaimana mensejahterakan pegawai, bagaimana bisa memberikan latihan kepada warga binaan pemasyarakatan, syukur-syukur bisa mendapatkan premi dari balai latihan kerja yang dibangun. Yang ketiga, bagaimana dari 2 kegiatan itu bisa kita melaksanakan bakti sosial dalam bentuk Jumat Barokah, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tentunya ya kalau dulu Bama itu diatur sama pusat Bu. Pengusahanya Jakarta bisa mengelola Jawa Timur, pengusaha Jakarta bisa mengelola Sumatera. Sekarang saya bilang sejak saya masuk, tapi 2025 masih. Tapi tahun 2026 saya minta, ini Pak Dirjen belum laporan, ya, apakah semuanya sudah menggandeng pengusaha lokal. Karena sudah, ya tolong ini dipertahankan. Jangan sampai ini kembali lagi nanti diatur sama pusat. Harapannya adalah supaya anggaran yang dititipkan negara kepada kita itu bisa membantu pemerintah untuk menyiapkan ketahanan pangan yang ada di daerah. Sekaligus anggaran itu bisa memutar ekonomi di daerah. Karena
besar kecilnya itu kan relatif tergantung daripada jumlah warga binaan dan tahanan yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi setidaknya ketahanan pangan di tiap daerah itu bisa kita dukung dari anggaran yang dititipkan oleh negara kepada kita. Pada saat itu kantin juga banyak yang main, Pak. Ada keluarga pejabat, tapi sekarang udah enggak. Sekarang kantin itu untuk kantin kering dikelola oleh koperasi. Koperasi yang anggotanya adalah seluruh pegawai pemasyarakatan. Jadi keuntungannya dinikmati oleh pegawai. Dari situ aja sebenarnya sudah sejahtera ya. Tambah lagi Pak, kantin basah. Kantin basah ini jualan gorengan, jual teh, kopi, mungkin nasi uduk, nasi pecel. Disitulah tempatnya kantin basah yang ada di setiap lapas dan rutan. Wartel, saya juga minta para kalapaskar rutan untuk menggandeng pengusaha lokal yang keuntungannya juga nanti dibagi dengan investor, kemudian koperasi, termasuk kepada petugas yang ditugaskan untuk menjaga. Artinya semuanya udah kita serahkan ke bawah. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga, jangan nanti saya ingatkan kayak bulan yang lalu, 5 Mei itu saya ingatkan stop berhenti. Tapi 5 Juni ada kejadian. Saya minta di jajaran pemasyarakatan, tolong yang masih aneh-aneh berhenti. Udah kita kasih semuanya sama teman-teman di pemasyarakatan. Berulang kali saya ingatkan bahwa penyedia BAMA pasti ada rezeki lah. Dari pengelolaan kantin basah, pengelolaan wartel, yang tentunya para kalapaskar rutan ini bisa juga mengembangkan usaha, unit usahanya dari keuntungan koperasi primer yang mengelola kantin basah dengan wartel yang selama ini tiap bulan dibagi. Kalau tadi Pak Kalapas saya tanya, tiap bulan itu membagi 300.000 per orang per hari. Yang lain begitu juga. Para Kalapas yang lain. Coba kalau itu jangan dibagi tiap bulan. Keuntungannya bulan ini yuk kita kembangkan usaha dengan penyedia BAMA tadi. Sekarang lapas di Jawa Barat ada berapa SPBG yang bekerja sama dengan BGN? Yang sedang dibangun? Belum ada. Artinya untuk captive market kita tadi Pak Kadawil melaporkan masih ada selisih sekitar 15 ton kebutuhan telur setiap bulan. Untuk kebutuhan intern kita. Masih ada 15 ton lagi. Artinya peluang yang bisa kita ambil dari pemanfaatan keuntungan tiap bulan itu jangan terus dibagi supaya keuntungannya makin banyak titik untungnya. Supaya kesejahteraan pegawai bisa tercapai dan tidak perlu lagi nakal di pekerjaan kita. Udahlah, nanti kena obrak-abrik semua. Menurut saya tolong hentikan hal-hal itu. Supaya kita semua terhindar. Ingat rekan-rekan punya keluarga yang tentunya harus dijaga kehormatannya sehingga tidak menjadi korban yang tidak perlu. Kegiatan bakti sosial dalam bentuk bedah rumah sebenarnya sudah dilaksanakan, ada 24 unit yang sudah dibangun. 6 unit di Jawa Timur, di Lapas 2B Tuban, Warung Kiara ada 5 unit, Situbondo ada 3 unit, Penyabungan ada 3 unit, Trenggalek 1 unit, Batu Sangkar 1 unit, Amuntai 1 unit, Palembang 3 unit, dan Muara Sabak Jambi 3 unit. Jadi totalnya ada 24 unit yang sudah dibangun oleh jajaran pemasyarakatan bekerja sama dengan pengembang yang ada di daerah. Sementara kami kami laporkan kepada Ibu Dewi Asmara selaku mitra kerja kami bahwa kita juga mendukung program penyiapan rumah kepada
pegawai Bu, bulan yang lalu kita sudah peletakan batu untuk rumah murah kepada pegawai di jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dengan bunga 7,5% flat selama 25 tahun. Ini mudah-mudahan juga bagian dari upaya kita untuk mendukung penyediaan rumah bagi seluruh warga Indonesia. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga kegiatan-kegiatan sosial ini akan terus bisa kita lakukan kalau teman-teman tekun untuk mengembangkan kegiatan dan program yang sudah kita canangkan selama ini. Mudah-mudahan kalau semua lapas dan rutan menyisihkan sebagian, kalau enggak 10%-nya masukkan investasi, seolah-olah itu adalah investnya yang maha kuasa ya Bu. Itu nanti kalau untungnya sisihkan 10% dari kegiatan-kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman yang di jajaran pemasyarakatan. Yang 10% itu nanti gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kira-kira setuju gitu Pak Masudi? Yang di lapas, tolong jangan bagi terus ya, tiap bulan ya. Kembangkan usaha dari keuntungan warung telepon, wartel yang ada, kemudian dari pengelolaan kantin basah yang setiap bulannya biasanya dibagi. Supaya jenis usahanya semakin bertambah dengan merangkul pengusaha Bama yang ada di lapas dan rutan yang sudah bekerja sama. Syukur-syukur hasilnya bukan hanya bisa mensuplai kepada lapas dan rutan yang ada, tapi juga bisa membantu ketersediaan pangan di manapun rekan-rekan bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita sekalian di dalam melanjutkan pengabdian kita terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri untuk sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri beserta seluruh tamu kehormatan untuk melaksanakan peninjauan sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Dan untuk Bapak Ibu yang tidak mengikuti peninjauan, berkenan untuk tetap berada di tempat dan menyaksikan proses peninjauan melalui layar LED yang telah tersedia di depan kita. Terima kasih.
Bapak Ibu yang kami banggakan, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah, dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi berkah mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara. Kami ucapkan terima kasih atas perkenanan kehadiran Bapak Menteri dan seluruh tamu undangan dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. IMIBAS bergerak prima, pelayanan luar biasa.